Hari ini kita akan masuk pada bagian akhir dari pembahasan kita tentang berdiri di celah. Dan pada bagian ini kita akan melihat tentang jaminan sejati dan visi yang diberikan Kristus kepada kita. Alkitab memberitahu kita bahwa kita tidak dapat memiliki jaminan sejati kecuali kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Jika kita mengaku diselamatkan tetapi hidup dalam dosa dan tetap berkeras bahwa kita memiliki jaminan keselamatan, kita adalah orang-orang bebal menurut pengertian Alkitab, yaitu orang-orang yang tidak memahami Allah dan kenyataannya. Apakah kita sudah mengalihkan mata kita dari kebenaran untuk membiarkan iblis membutakan mata kita? Firman Allah tidak menawarkan jaminan yang tidak berkaitan dengan kekudusan dan kebenaran yang praktis. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam kekudusan batin yang sejati, bukan sekedar penampilan luar yang saleh. Akan tetapi banyak orang di gereja telah menolak kekudusan dan lebih memilih jaminan palsu yang terpisah dari kekudusan dan kebenaran. Sayangnya sekarang ini banyak sekali nabi-nabi dan guru-guru yang menyebarkan kebohongan ini. Setelah mereka sendiri tertipu oleh kebohongan itu. Keseluruhan Yeskiel 13 merupakan catatan sedih tentang nabi-nabi bebal yang menyemangati dan menganjurkan penduduk yang membangkang kepada Allah untuk merasa aman dalam buaian jaminan palsu. Allah berkata kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan." Mereka, yakni nabi-nabi palsu itu, melihat penglihatan palsu dan tenungan-tenungan bohong yang berkata, "Demikianlah firman Tuhan." Padahal aku tidak mengutus mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu. Mereka telah menyesatkan umatku dengan mengatakan, "Damai sejahtera." Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku. Akan tetapi penduduk mengabaikan peringatan Yeskiel yang tidak menyenangkan dan tidak populer ini. Ia menjengkelkan mereka. Khotbahnya membuat mereka menggeliat dalam ketidaknyamanan. Untungnya bagi mereka, suara Yeskiel tenggelam dalam gemuruh paduan suara nabi-nabi palsu yang berteriak secara serentak, "Semuanya damai dan aman." Dan pada saat itu, tembok-tembok Yerusalem mulai berjatuhan. Allah tentu saja memberi kita jaminan, tetapi hanya bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran. Jika kita hidup di dalam dosa, jaminan apapun yang kita miliki tidak berasal dari Allah. Kita memiliki jaminan sejati hanya jika Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Itulah dasar jaminan sejati di dalam kitab suci. Jika Anda hidup dalam dosa, apakah Roh Kudus akan bersaksi bersama roh Anda bahwa Anda adalah anak Allah? Bagaimana ia akan bersaksi di dalam diri kita jika hubungan kita dengan Allah sudah putus akibat dosa yang memisahkan kita dari Allah? Hal ini dinyatakan dengan jelas di dalam Yesaya 59 ayat 2. "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah dan terpisah dari Dia masih dapat mengira bahwa ia dapat merasa aman dalam jaminan keselamatan? Jika kita hidup dalam dosa, Allah tidak akan memberi kita jaminan apapun. Dan jika Allah memberi kita jaminan pada saat kita masih tetap hidup dalam dosa, maka itu berarti Allah sedang mendorong kita untuk terus berbuat dan bertekun di dalam dosa. Apakah ada orang yang cukup bodoh untuk mengira bahwa Allah akan berbuat demikian? Allah tidak suka menghakimi umatnya. Di padang gurun ia tidak berkenan melihat orang Israel yang sudah ditebusnya dari perbudakan di Mesir mati berserakan di padang gurun. Demikian juga sekarang ini, Allah sedang mencari seseorang untuk mau berdiri di celah supaya umatnya bisa luput dari penghakimannya. Mari kita renungkan sekali lagi kata-kata pedih Allah di Yeskiel 22 ayat 30. "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya." Allah masih menahan diri dan ia sedang mencari seseorang yang akan berdiri di celah. Seseorang yang akan memperbaiki lubang-lubang tembok dan membangun kembali tembok itu.
Seseorang yang akan berdiri antara Allah dan manusia dan dengan demikian dapat menyelamatkan manusia dari malapetaka yang tidak dapat ditunda lagi. Namun apa yang terjadi? Allah tertegun. Karena tidak ada seorang pun yang membela atau membangun kembali tembok itu. Yesaya 59 ayat 16 berkata, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun. Karena tidak ada yang membela. Ya, Allah tertegun. Yesaya melanjutkan dengan berkata, ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikianlah ia akan memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Ayat 17-18. Sebagai respon kepada situasi yang mengherankan ini, Allah sendiri mengenakan baju sirah kebenaran dan ketopong keselamatan. Apakah gunanya alat-alat perlengkapan perang itu? Namanya jelas menunjukkan bahwa mereka digunakan untuk mewujudkan kebenaran dan keselamatan. Mereka mengingatkan kita akan perisai Allah di Efesus 6 yang harus kita kenakan. Satu aspek penting dari menjadi serupa dengan Kristus adalah memenuhi misi yang sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Jadi kita juga harus mengenakan baju sirah kebenaran dan ketopong keselamatan. Misi Kristus adalah membawa keselamatan. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka, kita juga harus memerangi dosa dan membawa orang kepada kebenaran. Kita tidak sekedar membawa orang kepada suatu kepercayaan dalam Yesus, tetapi kepada suatu iman yang menyelamatkan, yang mengakibatkan mereka dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang, dari ketidakbenaran kepada kebenaran, supaya mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. Orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Mereka mengajar dan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3. Orang-orang bijaksana ialah ia yang memenangkan jiwa dan membawa orang kepada kebenaran. Bukan sekedar menambah anggota gereja atau pada kepercayaan yang kabur dalam nama Yesus. Setiap orang yang belum berpaling dari kegelapan kepada terang belum diselamatkan. Tidak peduli apakah ia orang percaya kepada Yesus atau tidak. Keselamatan dimulai dari kelahiran kembali, dan kelahiran kembali mengakibatkan transformasi dan pembaruan hidup. Kita sering mendengar para pengkhotbah menjajahkan keselamatan murahan dan Injil yang diencerkan. Injil yang Alkitabiah adalah Injil yang membawa kita masuk sepenuhnya ke dalam hidup baru di dalam Kristus, dan dengan demikian menjadikan kita manusia baru oleh kuasa penyelamatan Allah. Saudaraku, saya mengundang kita semua untuk memenuhi panggilan Allah untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan melanjutkan apa yang sudah pernah dikerjakan Yesus, yakni berdiri di celah. Yesaya 58 ayat 12 memberi kita sebuah visi. Kamu akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan membangun fondasi-fondasi banyak keturunan. Kamu akan disebut yang memperbaiki tembok yang berlubang, yang membetulkan jalan-jalan untuk ditinggali. Akankah Allah menemukan seorang di dalam gereja yang akan berdiri di celah sekarang ini? Atau ia akan tertegun? Karena tidak ada yang mau membela atau berdiri di celah dan membangun kembali tembok keselamatan. Di sini yang memperbaiki tembok yang berlubang disebutkan dalam konteks kebenaran dan kelaliman, ayat 2, 4, 6, 8, 9. Orang yang memperbaiki tembok adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan yang membawa orang lain kepada kebenaran. Justru itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah yang terunggul, yang berdiri di celah. Di atas kayu salib ia merentangkan tangannya untuk menutup celah, memperbaiki lubang dan mendamaikan kita dengan Allah. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita dan kita dalam menanggapi teladan dan panggilannya, memikul salib kita dan mengikuti jejaknya. Dia sendiri adalah tukang utama perbaikan ini. Jadi sekarang ini dalam generasi ini, melalui rohnya yang diam di dalam kita mengikuti jejaknya untuk menjadi seperti Yesus. Akankah saudara dan saya mau menanggapi panggilan untuk mengikuti jejaknya? Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita demi Dia, yang mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Efesus 5 ayat 2, Galatia 2 ayat 20, 1 Yohanes 3 ayat 16, menyatakan dengan singkat dan padat, Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita, jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita meraih visi perbaikan tembok keselamatan, sehingga gereja dapat dipulihkan pada kemuliaan Allah, dan ujung-ujung bumi dapat melihat keselamatan Allah. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.